Wa syukurilah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah, pagi ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka tawakufan atau penutupan sementara pengajian rutin bulanan, karena insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita, kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dan tadi malam kita baru saja melaksanakan kegiatan Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, berarti pertengahan lagi ke depan. Kalau Allah panjangkan umur kita, kita masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah untuk wilayah Tambun dan sekitarnya, masuk juga Kabupaten Bekasi, semuanya serempak, semuanya sama. Sejak habis maghrib baca Yasin 3 kali berturut-turut, langit Bekasi menggema luar biasa. Baca Yasin 3 kali udah sama-sama tahu Ibu. Yang pertama niatnya untuk panjang umur dalam keadaan sehat. Kalau panjang umur nggak sehat repot. Kata istri saya, ya penting panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua, mohon minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Kenapa artinya sebuah rezeki yang banyak kalau kagak berkah? Berkahnya dipakai, dibawa, ya Bu ya. Tuh, sedikit berkah, banyak apalagi. Kemudian pembacaan Yasin ketiga, kita mohon kepada Allah agar kelak kita mati kapanpun, mati membawa iman, mati dalam keadaan Islam membawa iman. Karena kalau orang keluar dari dunia mati modar, kalau kita bahasa Haji Joko itu kadang-kadang dia senang disebut modar katanya. Artinya apa? Keluar dari dunia tanpa iman, naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu semalam sama ya ngerayain di sini ya, Nisfu Sya'ban. Kita sebenarnya bukan hanya baca Yasin, kemudian sholat sunat, tasbih, cukup segitu, bukan. Malamnya, ya malamnya, manfaatkan malam itu, karena ada hadis Nabi menyatakan khamsu layalin la turaddu fiha da'watan, ada 5 malam yang mana amalan ibadah seorang hamba tidak akan tertolak di hadapan Allah. Awalul lailati min Rajab, pada malam bulan Rajab malam. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jumat, malam Jumat. Wa lailatul Idain, pada malam 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Itulah malam-malam itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu adalah malam hari rayanya malaikat. Malaikat juga ada hari rayanya, Bu. Bu, malaikat ada hari rayanya, emang manusia doang? Ada 2 hari rayanya para malaikat. Pertama, malam nisfu Sya'ban. Makanya Ibu banyakin semalam tuh bangun ya, sholat wudu, selesai sholat wudu, tobat, selesai tobat, tahajud, habis tahajud hajat gitu, terus baca istighfar, baca tasbih dan lain-lain sebagainya, dibanyakin sambil bermohon kepada Allah. Kenapa? Karena pada malam kemarin itu pintu langit terbuka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Jadi malam hari raya malaikat itu ada dua. Pertama malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam apa Bu? Ayo ada yang tahu nggak? Lailatul Qadar. Iya kan? Itulah malam hari raya para malaikat, di mana doa diijabah, dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Bahkan pada malam itu Bu, ini cerita malam kemarin aja sedikit ya. Itu malam kemarin itu jam Nabi Isa alaihissalam satu ketika. Ini dijelaskan dalam kitab namanya Jahrad Duriyat, disampaikan oleh Syekh Al-Qubawi. Itu Nabi Isa dalam suatu perantauannya melihat gunung itu seperti bercahaya, bersinar. Akhirnya dia mendaki sebuah gunung. Begitu sampai di atas gunung, singkat cerita, Nabi Musa terkagum-kagum, ternyata ada batu itu, bongkahan batu besar, menyala, bersinar, bercahaya. Kemudian ketika itu Allah berfirman, "Hai Isa," ini Nabi Isa nih Bu, "maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang kau lihat sekarang?" Tentu ya Allah. Akhirnya batu itu terbelah dua. Begitu batu itu terbelah dua, di dalamnya ada aki-aki tua yang sedang sujud. Kalau udah aki-aki tua pasti ya. Aki-aki tua yang sedang sujud, sebelahnya ada anggur dan sebuah tongkat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengucap salam, dijawab salamnya, selesai itu ya apa yang kami lihat ini? Kemudian Syekh itu menjawab, "Haja bi fadli Rabbi," ini keutamaan Allah. Dia makan di dalam batu itu anggur. Dalam makannya anggur doang kok bisa hidup ya? Ditanya sama Nabi Isa, sudah berapa lama di dalam batu ini? 400 tahun. Masya Allah, 400 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, adakah manusia yang lebih mulia dari seorang aki-aki tua yang ada di dalam batu ini yang beribadah selama 400 tahun?" Kata Allah, ada. Kapan itu? Nanti di umat Muhammad. Itu di zaman Nabi Isa kan? Nanti di umat Muhammad ketika orang itu hidup menyaksikan malam Lailatul Sya'ban, itu lebih mulia dari aki-aki yang beribadah selama 400 tahun di dalam batu. Makanya semalam dimuliakan ya Bu ya, dimuliakan malam, waktunya, tempatnya kita membaca doa, minta apa saja, karena amal ibadah kita akan ditentukan ke tahun yang akan datang. Kita dijauhkan dari segala macam bala, dijauhkan dan lain sebagainya. Mintanya kepada Allah, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena lewat Sya'ban kita akan memasuki bulan suci Ramadan, seperti doa yang sering kita baca pada mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita cerita mau kembali masuk bulan suci Ramadan. Apa yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan? Allah memerintahkan hambanya, umat Islam, umat Nabi Muhammad, untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari mana ayatnya?
Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Ayat itu perintahnya kepada orang yang beriman. Jadi ibu-ibu saya mohon, biarin udah ngaji di berbagai tempat, kalau ada orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, kagak puasa, jangan marah. Ibu, jangan jengkel, jangan gedek atau gedek, usil jangan. Bukan Pak Haji, itu kan dia orang Islam. Iya, mungkin Islamnya baru sekedar KTP, belum beriman. Karena perintah puasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Loh kalau gitu dia kurang sempurna jadi orang Islam. Oh betul. Karena rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat sehari semalam 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji jika mampu. Berarti puasa ada dalam rukun Islam yang ketiga. Berarti kalau ada orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, kagak puasa, kurang syarat jadi orang Islam. Begitu logikanya. Loh kalau orang kira-kira kurang syarat jadi orang, kira-kira orang apa? Loh kurang syarat jadi orang itu. Nah gitu kan. Orang ya itu. Tapi jangan langsung kalau ada orang Islam nggak puasa, ya marah. Wah, orang jangan bangklai bisa, ya nggak? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, apa tujuannya dari puasa itu? Agar kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia yang bertakwa itu seperti apa sih ya? Nah, panjang lagi penjelasan. Karena takwa itu luar biasa, penjelasannya panjang. Ini kayaknya waktunya nggak cukup ini, ya kan? Karena di belakangnya itu udah ada masakan yang begitu lezat, ya kan? Dan ada segala macam-macam. Kalau bisa ada yang udah ngomong duluan, Pak Ustadz jangan lama-lama, langsung doa aja. Amati. Oh ini jam, wah iya. Lebih parah, iya lebih parah. Jam 11 kurang seperempat ya Allah. Sampai jam 11 saja ya. Oke, sepakati. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu. Jadi kewajiban puasa itu, ini penjelasan singkat aja nih. Untuk orang Islam yang beriman. Yang kedua orang yang balik. Ini yang syarat wajib puasa ini orang balik. Kalau belum balik anak kecil belum wajib puasa. Yang ketiga orang yang berakal. Yang wajib puasa orang yang berakal. Kalau orang gila kagak wajib puasa. Karena di sini syarat wajib puasa orang berakal. Yang keempat orang sehat. Sehat orangnya, kuat fisiknya, jasmani dan rohani. Dan kelima orang yang bermukim, tidak dalam keadaan musafir. Artinya bermukim yang bertempat tinggal ya di kampung ini, bukan dalam perjalanan musafir kemana-mana. Itu syarat wajib puasa ada 5. Tambah lagi keenamnya, suci dari haid dan nifas. Ini ibu-ibu paham lah ya. Ini syarat wajib puasa. Tapi kalau syarat sahnya puasa ada berapa ibu? Masih inget nggak? Syarat sahnya puasa. Orang Islam beriman, betul nggak? Kedua orang berakal, orang yang mumayyib. Ketiga suci dari haid dan nifas. Keempat nyata masuk bulan Ramadan. Maksudnya nyata ini udah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Kapan itu? Oh banyak organisasi Islam
yang masih ada perbedaan. Kemarin aja di pusat kan berbeda, ada yang bilang malam Rebo, ada yang bilang malam Selasa, ada yang macam-macam. Akhirnya ada keputusan malam kemarin ternyata lebih unggul. Malam kemarin malam Selasa, ini hari Selasa. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian rukun puasa ada berapa, Bu? Masih ingat nggak? Rukun puasa ada dua. Satu, niat puasa. Tapi kalau niat puasa yang wajib mah ibu niatnya boleh sore-sore habis sembahyang tarawih, boleh sebelum atau habis sahur, yang kira-kira belum waktunya pagi. Tapi kalau puasa sunnah, kalau belum makan apa-apa, boleh niat di siang hari zuhur boleh. Syaratnya belum makan apa-apa. Ya Bu, rukun puasa berniat. Kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Rukun puasa tuh. Kemudian apa-apa saja perkara yang membatalkan puasa. Satu, makan dan minum sengaja. Itu mah udah batal pasti. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti lubang hidung. Lubang hidung ya lubang juga, Bu. Iya kan? Lubang telinga. Ya. Terus lubang mulut. Keempat lubang Iya kan? Nah itu kan dalam tubuh kita ada 4 lubang itu ya Bu ya. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang. Nah, udah paham deh ya, nggak perlu jelasin. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, ini batal loh. Muntah sengaja itu batal. Nah, dikorek-korek. Kemudian lagi sedang puasa keluar head dan nipas atau nipas. Tahu-tahu udah meyakini apa ini udah kelar kali. Tahu-tahu oh belum, masih keluar. Begitu juga head, Ibu ya. Kadang-kadang kan oh ibu yakin, oh ini sudah nggak keluar lagi, tahu-tahu keluar. Ya itu tetap membatalkan puasa. Kelima, orang gila. Orang biasanya sehat, tahu-tahu gila mendadak. Nah itu batal puasanya kalau lagi puasa. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Ya kan, apa digiling-giling, apa diperes atau bagaimana ada modelnya ya. Kedelapan bersetubuh di siang hari. Ini membatalkan puasa. Ya Bu ya, malah itu bentar dapat ancaman. Kita lihat berikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian perkara sunnah ketika puasa. Nah yang sunnah nih, segera berbuka. Kalau berbuka segera, jangan lama-lamain ya Bu ya. Berbuka itu kesunahannya. Berbuka dengan korma yang manis-manis atau sejenisnya, apa aja yang manis-manis disunahkan. Dan jangan lupa baca doa buka puasa. Yang keempat, melambatkan bersaur. Nah kalau sahur boleh tunda-tunda. Jam 3 udah masak semua nih, antar aja makanya setengah 4 aja. Nah gitu, boleh disunahkan ya. Atau bagaimana lagi ketika lagi sahur, waktu imsak datang, terusin aja sahurnya gitu. Ya, jangan nambah lagi. Kelima, banyakkan baca Al-Quran, berzikir, berselawat dan membuat amal kebajikan. Keenam, senantiasa bersodakoh ya Bu ya, karena sodakoh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena afdhalus sodakoh, sodakotun fi Ramadan, sodakoh yang paling bagus sodakoh di bulan suci Ramadan. Kedelapan, mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh ya Bu. Ini kadang-kadang kan ibu-ibu suka ngelambatin selesai terawih. Ini yang boleh nih, selesai terawih begituan.
Begituan keburu-buru mandi, tanggung nah ya kan, maksud ntar nambah kan bisa nambah itu mah. Kalau masih muda, yang ngomong kali ya, tanggung. Bagaimana? Setelah sholat subuh. Kalau kesiangan nggak masalah, tiduran tapi jangan disengaja, ya. Nah, kagak apa-apa kan ibu juga bernostalgia, bernostalgia ya bu ya. Menit lagi, yang makruh ketika puasa suntik makruh ya. Suntik, berbekam. Makruh doang, tapi makruh nggak membatalkan puasa tidak. Kumur-kumur juga makruh. Ya apalagi kalau iya berkumur-kumur kan makruh, jangan kumur-kumur kelamaan. Orang nggak ada nih kumur-kumur telan di kita. Nah, contoh itu yang batal. Kalau kumur-kumur doang enggak ya bu ya. Ini yang makruh. Kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Wah. Ntar nggak bisa keselak, kesedot, keminum dah. Kemudian 5, mandi yang berlebihan. Wah mandinya, sehari berapa kali mandi? Mandi mulu. Ini makruh ya bu ya. Karena haus kan. Keenam, merasa makanan di ujung lidah. Nah ini yang keseringan ibu-ibu nih. Merasa makanan di ujung lidah kalau lagi nyayur lagi apa jangan. Ya kan? Ya udah kira-kira aja dah kita amannya. Tapi kan langsung di Ya kan namanya orang lagi puasa. Kalau kira-kira kurang, nanti kalau udah pas buka dicobain, oh kurang garam, tinggal nambahin supaya aman. Tapi dilepain lagi katanya. Walaupun dilepain lagi khawatir tadi kan udah ngerasain. Ya kan? Kan pakai rasa. Ya bu. Ya kan? Ini kan ya boleh-boleh saja tapi kan makruh gitu, makruh nantinya. Rasa makan di ujung lidah. Ya bu ya. Keenam, hal yang menghilangkan puasa nih bu. Bu, yang menghilangkan pahala puasa tapi nggak dapat pahala, berdusta, bohong. Ya, jangan biasain bohong. Yang kedua gibah tahu, ngomongin orang. Yang ketiga adu domba, tukang adu-adu. Yang keempat sumpah palsu, ya kan? Tuh, ini kadang-kadang kan, saya pernah dengar tuh ibu. Ini maaf ya, bukan lagi ngomongin, tahu lagi tahuan lagi ngomongin, bagaimana katanya? Ini si Anu kan katanya anu ini sih bukan lagi ngomongin, berarti mah nggak ngomongin juga. Nah ya bu, pahalanya hilang. Maka Rasulullah pernah bersabda, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kelima, memandang seseorang dengan nafsu syahwat. Ya kan nggak boleh nih. Ini bukan laki-laki doang, perempuan juga begitu. Gantengnya, andai kata umpama jikalau misalnya, kan begitu. Sampai netes apa gitu, berbahaya ya. Waduh. Iya sekedar itu, tapi kan ujung-ujungnya bahaya. Nah, mendingan jangan. Iya mendingan jangan, ya kan. Mengeluarkan kata-kata keji, cacian maki. Nah, ya bu, tahan aja bu. Kalau daripada begitu lebih baik, mendingan apa namanya? Ya kan, batalin aja udah. Iya, dimaki orang. Ya kan, karena pahalanya kagak dapat. Ibu yang dirahmati Allah, golongan yang wajib qada puasa waktunya habis. Baca sendiri aja deh ya. Kalau saya mau selesaikan panjang ini. Ya bu ya, yang terpenting mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya
seperti doa yang sering kita baca, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang sering Adi Hidayat sampaikan itu kan ada ya Bu ya. Artinya apa? Kita mohon kepada supaya diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan? Nggak udah ya? Nggak ada ya? Doa aja ya. Iya. Emang kalau udah tawafufan begini, apalagi kemarin di Al Mansuriyah udah nggak sempet ngomong 2 kata doang, iya kan? Ini masih panjangan dikit, lumayan. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, anak cucu berucu kita semua, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik. Mati Allah, sebelum makan biasakan ya Bu ya, karena ketika Nabi memasuki bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban itu sampai naik mimbar Utsmani amin sampai 3 kali ya kan. Rasul amin yang berdoa malaikat Jibril. Salah satu di antaranya orang yang memasuki bulan suci Ramadan masih ada punya salah di antara kita. Hati-hati ya. Oleh karena itu saya nggak panjang lagi, jadi nyambung main deh ya. Udah ya. Jadi mudah-mudahan kita, maafkan saya yang terpenting Bu nih. Sebab apa? Saya setahun yang lalu ya sampai sekarang, orang yang tukang banyak doyan ngomongnya pasti banyak salahnya. Man kasura kalamuhu kasura satuhu. Siapa orang yang banyak doyan ngomongnya banyak salahnya. Saya mau ngomong mulu ya Bu ya. Malam ngomong di Masjid Darussalam, kemarin ngomong lagi di mana tuh Papan Mas, ngomong mulu dah. Ya, jadi kalau banyak salah saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua, dan andaikan ibu-ibu ada hal yang saya tidak tahu, ada salah kepada saya, pernah ngomongin itu Ustadz begitu amat dan lain-lain, ya kan? Saya sudah maafkan lebih dahulu, sehingga kita pada hari ini benar-benar suci dari segala dosa yang berkaitan dengan kita, sehingga masuki Ramadan dengan baik, tinggal hablum minallah. Dan ciri khas kita saling memaaf-maafkan, ada hadis menyatakan begini, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ayatafarraq. 2 orang Islam yang bertemu kemudian saling berjabatan tangan, kedua orang tersebut akan diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah satu sama lain. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup. Kita baca Fatihah dulu, wabil khusus untuk anaknya Ibu Ustazah Hajat Junaini yang saat ini sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Saiful, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, nggak jadi dirawat gitu kira-kira ya. Ya, nggak jadi dirawat, mudah-mudahan sehat seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali pada ba'da lebaran insya Allah. Selanjutnya mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.